Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Gumulyati dengan NPM 10050017173 dari Program Studi Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Kemampuan Regulasi Emosi dengan Kepribadian Hardiness pada Siswa SMA selama Pandemi COVID-19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Retno Listiarti melalui keterangan pers mereka menerima 213 pengaduan terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dari siswa di berbagai daerah di Indonesia. Lalu KPAI melakukan survei ini berangkat dari 246 pengaduan siswa yang mengeluh akan pembelajaran daring. Responden yang merupakan gabungan dari siswa dari jenjang TK sampai SMA atau derajat dan tersebar di 20 provinsi dan 34 kabupaten kota. Sebanyak 77,8% responden mengeluhkan tugas yang menumpuk karena semua guru memberikan tugas dalam waktu yang sempit. Kemudian ada peduli kesehatan mental pada volume 1 antara UNICEF Indonesia dengan CIMSA Indonesia melibatkan 638 responden di 32 provinsi menyebutkan bahwa 38% anak usia 15-19 tahun mengalami tekanan oleh orang tua, 14% mendapatkan tekanan oleh guru, 13% dari teman, dan 5% dari saudara. Berdasarkan hasil wawancara pada siswa SMA di Kecamatan Cilengkrang, menunjukkan siswa mengalami perubahan emosi yang meningkat dalam penyesuaian diri mereka terhadap sistem PJJ. Emosi yang kerap dirasakan antara lain kesal, cemas, takut, dan jenuh. Beberapa siswa juga mengalami luapan emosi yang sulit untuk dikontrol. Selain itu, mereka juga sulit untuk mengikuti pembelajaran, hilangnya minat belajar, dan sebagainya. Namun masih ditemukan beberapa siswa yang walaupun mengalami perubahan emosi yang meningkat, mereka masih mampu mengatasi kendala yang dialaminya. Bahkan tidak sedikit dari mereka, segala kesulitan yang ada menjadikan sebuah tantangan untuk berkembang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, di sini saya memiliki tujuan penelitian yang diantaranya untuk mengetahui data empirik mengenai gambaran kemampuan regulasi emosi siswa, dan yang kedua ada untuk mengetahui data empirik seputar gambaran kepribadian hardiness siswa, serta untuk melihat seberapa erat hubungan antara kemampuan regulasi emosi dengan kepribadian hardiness siswa SMA selama PJJ. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain korelasional. Lalu untuk alat ukurnya, untuk alat ukur variabel regulasi emosi, di sini saya menggunakan alat ukur Emotion Regulation Questionnaire atau ERQ. Dan sedangkan untuk alat ukur variabel kepribadian hardiness, di sini saya menggunakan Dispositional Resiliency Scale atau DRS 15. Untuk populasi yang saya gunakan yaitu remaja usia 15-18 tahun yang dimana mereka aktif mengikuti PJJ dan berlokasi di Kecamatan Cilengkrang. Dan untuk teknik samplingnya, saya menggunakan teknik sampling konvensi yang dimana saya mendapatkannya dengan 131 sampel. Kemudian untuk menggunakan teknik pengolahan datanya, saya di sini menggunakan analisis data korelasional yang dimana saya menggunakan range Spearman. Untuk hasil dan bahasan, di sini ditemukan bahwa korelasi antara kemampuan regulasi emosi dengan kepribadian hardiness itu sebesar R sama dengan 0,476, yakni pada tingkat hubungan yang cukup, serta nilai signifikan 0,000 yang artinya memiliki hubungan dengan sifat searah. Lalu yang kedua, ditemukan siswa SMA di Kecamatan Cilengkrang ini memiliki tingkat regulasi emosi yang cukup tinggi, dengan hasil 93,13%, di mana masing-masing dimensi memiliki presentasi untuk cognitive differential yaitu 97,71% dan untuk expressive suppression sebesar 81,68%. Yang artinya siswa SMA di Kecamatan Cilengkrang itu cenderung menggunakan strategi cognitive differential. Lalu, siswa SMA di Kecamatan Cilengkrang ini memiliki tingkatan hardiness yang tinggi dengan jumlah 91,60%, di mana masing-masing dimensi memiliki presentasi komitmen 91,00%, untuk kontrol 73,282%, dan untuk challenge yaitu sebesar 59,54%. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan.
Dengan ini, presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.